Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Pakuita Septionia dari kelas 5A2, mata kuliah Sejarah Indonesia, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang masa reformasi Indonesia. Selamat menyaksikan dan menyimak. Masa reformasi Indonesia. Reformasi di Indonesia disebut juga sebagai era pasca Soeharto yang dimulai pada tahun 1998, mengakhiri kekuasaan 32 tahun Soeharto. Soeharto melepas jabatannya pada 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Latar belakang reformasi. Mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri, terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Kepemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa tertembak mati dan memicu kerusuhan Mei 1998 sehari kemudian. Tekanan dari para massa terhadap Soeharto memuncak ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR, MPR yang berakibat proses politik nasional lumpuh. Soeharto yang saat itu sudah terdesak masih berusaha untuk menyelamatkan kursi kepresidenannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Tetapi, pemberontakan yang dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri. Pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar 1985 Pasal 8, Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden yaitu B.J. Habibie disumpah untuk menjadi penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih dari Soeharto ke B.J. Habibie dan terbentuklah era reformasi. Selanjutnya ada tujuan. Gerakan atau era reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun sejak 1966. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah yang pertama, menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. Yang kedua, menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. Dan yang ketiga, menjelang lengseran Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan atau buying time. Selanjutnya ada dampak reformasi. Yang pertama, kebebasan menyampaikan pendapat. Setelah reformasi, orang-orang bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Presiden B.J. Habibie memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapat,
baik dalam bentuk rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun, bagi mahasiswa yang akan melakukan aksi unjuk rasa, terlebih dahulu diharuskan untuk mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan lokasi di mana demonstrasi dilakukan. Hal ini dilakukan karena mengacu dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada masalah difungsi ABRI. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di perwakilan rakyat atau DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari yang tadinya berjumlah 75 orang menjadi 38 orang. Dahulu ABRI terdiri dari 4 angkatan, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian RI. Namun sejak tanggal 5 Mei 1999, Polri telah memisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI juga berubah menjadi TNI. Lalu yang ketiga, dampak reformasi bidang hukum. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum, di mana reformasi hukum ini disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan B.J. Habibie ini terkait reformasi hukum disambut dengan baik oleh masyarakat luas, karena reformasi hukum ini mengarah kepada tatanan yang diharapkan masyarakat. Selama masa Orde Baru, karakter hukum yang berlaku di Indonesia cenderung bersifat konservatif, ortodoks, dan elitis. Hukum ortodoks sendiri merupakan hukum yang bersifat tertutup, sehingga masyarakat tidak memiliki peran sama sekali di dalamnya. Hukum pada masa Orde Baru ini pun kemudian dianggap sebagai bentuk hukum masyarakat, bentuk hukum yang mengebiri hak asasi manusia, HAM. Oleh karena itu, hukum di era Orde Baru tidak lagi diterapkan pada masa reformasi. Karena di era ini, B.J. Habibie ingin menciptakan hukum yang dapat menjamin keamanan perlindungan HAM. Selanjutnya ada demonstrasi. Yang pertama, tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti menjadi salah satu peristiwa paling membekas sepanjang era Orde Baru. Peristiwa ini terjadi pada 12 Mei 1998 silam, di mana 4 mahasiswa yang sedang demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya tertembak dan tewas. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana 1978 sampai 1998, ada Heri Hertanto, lalu ada Hafidin Royan, dan Hendriawan C. Lalu yang kedua ada insiden berdarah di Medan 1998. Sewaktu kerusuhan Mei 1998 sedang marak terjadi, salah satu kota yang juga menjadi pertumpahan darah adalah kota Medan. Insiden berdarah di Medan ini terjadi pada 6 Mei 1998. Kota ini mengalami kerusuhan yang hampir melumpuhkan kota tersebut. Waktu itu, ratusan toko dirusak, sejumlah kendaraan dibakar, serta 5 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka akibat aksi unjuk rasa yang mereka lakukan. Lalu yang ketiga ada tragedi Gejayan atau tragedi Yogyakarta. Tragedi Gejayan menjadi sebuah peristiwa pemberontakan berdarah yang terjadi pada Jumat 8 Mei 1998 di daerah Gejayan, Yogyakarta. Kerusuhan yang terjadi pada saat itu lantaran para demonstran mengunjuk rasa dan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Dari peristiwa ini terjadi banyak kekerasan antara aparat dengan mahasiswa Yogyakarta yang menyebabkan ratusan korban terluka, bahkan 1 orang meninggal dunia yaitu Moses Gatotkaca. Lalu yang keempat, tragedi penjarahan dan SARA. Jelang reformasi 1998, setelah terjadinya tragedi pertumpahan darah di sejumlah daerah di Indonesia, suasana di kota Jakarta kembali mencekam pada 13-15 Mei 1998. Kala itu Indonesia tengah mengalami krisis moneter, di mana hutang menumpuk dan dolar semakin meningkat. Belum selesai dengan krisis moneter, peristiwa naas lainnya juga terjadi, di mana kios-kios dibakar, wanita etnis Tionghoa mengalami pelecehan seksual, ratusan orang juga dikabarkan hilang serta tewas dalam kerusuhan ini. Selanjutnya ada kronologi masa reformasi Indonesia. Tanggal 5 Maret 1998,
20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR MPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR. Lalu, pada tanggal 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. Pada tanggal 14 Maret 1998, Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan 7. Selanjutnya, 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi dan kembali ke kampus. Selanjutnya, 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan Alwi Detslan mengatakan reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. Selanjutnya, pada tanggal 2 Mei 1998, Soeharto meralat pernyataannya bahwa reformasi bisa dimulai sekarang, 1998. Lalu selanjutnya pada tanggal 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak pada tanggal 2 Mei 1998. Lalu selanjutnya ada 5 Mei 1998, terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Medan yang berujung kerusuhan. Pada tanggal 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. Lalu 13 Mei 1998, mahasiswa di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk mengungkapkan duka cita yang berujung kerusuhan. Selanjutnya, pada tanggal 14 Mei 1998, Soeharto bersedia mengundurkan diri. Lalu pada tanggal 15 Mei 1998, Soeharto membantah bahwa ia ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Selanjutnya, tanggal 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Dan yang terakhir, pada tanggal 21 Mei 1998, di Istana Merdeka pukul 9.05, Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi Presiden RI ketiga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.